beberapa orang mengatakan bahwa Oppenheimer yang telah merasa bersalah karena senjata yang ia ciptakan kini merasa terasing oleh pemerintah yang dulu memujanya. Sidang ini menjadi simbol bagaimana Amerika Serikat dalam ketakutan terhadap ancaman dari komunis rela mengorbankan salah satu otak terbaiknya. Setelah sidang Selamat datang di Zona Mang Aseng. Halo John, terima kasih sudah mampir di video ini. Kali ini Mamang akan menceritakan seorang tokoh penemu di mana penemuan ini akan mengubah wajah dunia untuk selamanya. Nah, penasaran gak? John, selama ribuan tahun umat manusia telah mengeksplorasi batas-batas ilmu pengetahuan. Tapi ada nih satu momen dalam sejarah di mana pengetahuan mencapai puncak yang sangat berbahaya. Ya, momen itu terjadi ketika seorang pria bernama Julius Robert Oppenheimer memimpin sebuah proyek yang akan mengubah wajah dunia untuk selamanya. Siapa sih Julius Robert Oppenheimer itu? Kok bisa dia mengubah wajah dunia? Terus apa yang dia temukan sampai bisa mengubah wajah dunia? Oke, tanpa berbasa-basi kita masuk saja ke ceritanya. Enjoy. Julius Robert Oppenheimer lahir pada tanggal 22 April 1904 di New York City. Lahir dari keluarga Yahudi yang kaya, Oppenheimer menunjukkan bakat luar biasa dalam bidang akademik sejak usia dini. Dia menguasai beberapa bahasa termasuk bahasa Latin dan Yunani, bahkan sebelum dia memasuki perguruan tinggi. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1925 di Harvard dengan predikat summa cum laude, Oppenheimer memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke Eropa. Ia memilih Universitas Göttingen di Jerman, salah satu pusat utama perkembangan fisika kuantum pada saat itu. Di Göttingen, Oppenheimer bertemu dan bekerja dengan beberapa tokoh terbesar dalam sejarah fisika. Salah satunya adalah Max Born, yang menjadi dasar fisika kuantum modern. Selama masa-masa ini, dia juga menjalin hubungan profesional dengan Werner Heisenberg, fisikawan yang terkenal karena prinsip ketidakpastian, serta Niels Bohr, yang menjadi salah satu arsitek model atom modern. Selain itu, Oppenheimer juga bertemu dengan Paul Dirac, yang teorinya tentang elektron membantu membangun fondasi teori kuantum elektrodinamika, dan Wolfgang Pauli yang dikenal dengan prinsip pengecualian Pauli. Pertemuan dengan tokoh-tokoh ini memberikan Oppenheimer pandangan yang mendalam dan kuat tentang fisika teoritis yang kelak membentuk karir ilmiahnya di usia yang masih muda. Oppenheimer sudah menjadi bagian dari lingkaran intelektual para fisikawan paling berpengaruh di dunia, sebuah lingkungan yang penuh dengan gagasan revolusioner tentang dunia subatom yang akan dia kembangkan lebih lanjut saat kembali ke negaranya. Oppenheimer kemudian kembali ke negara Amerika Serikat dan menjadi profesor di Caltech dan University of California di Berkeley. Di sanalah dia menjadi figur penting dalam pengembangan fisika kuantum di Amerika Serikat. Namun takdirnya berubah ketika Perang Dunia dimulai. Pada tahun 1942, Oppenheimer diminta untuk memimpin proyek Manhattan, proyek rahasia yang bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir pertama di dunia. Oppenheimer dipilih tidak hanya karena kepakarannya, tetapi juga kemampuannya menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan pengelolaan tim ilmu yang berasal dari seluruh dunia.
Dia mendirikan Los Alamos, laboratorium rahasia di New Mexico, di mana ratusan ilmuwan, insinyur, dan teknisi bekerja siang dan malam. Oppenheimer memimpin dengan tangan besi. Dia sering bekerja 18 jam sehari, fokus pada satu tujuan, membuat bom atom pertama. Dan akhirnya, pada tanggal 16 Juli 1945, di gurun pasir di situs Trinity, New Mexico, dunia menyaksikan ledakan bom nuklir pertama yang pernah dibuat manusia. Uji coba ini dikenal sebagai Trinity. Saat itu, Oppenheimer mengutip sebuah ayat dari kitab suci Bhagavad Gita yang berbunyi, "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia." Setelah uji coba Trinity yang sukses, proyek Manhattan menghasilkan dua bom atom, yaitu Little Boy dan Fat Man. Bom atom pertama Little Boy didesain menggunakan uranium-235 dan dirancang akan dijatuhkan di salah satu kota penting di Jepang. Setelah mempertimbangkan beberapa kota berpotensial, Presiden Harry S. Truman dan para pemimpin militer memutuskan untuk menjadikan Hiroshima sebagai target utama. Hiroshima kota industri dan militer yang berperan penting dalam upaya perang Jepang, dipilih karena lokasinya yang strategis. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pembom B-29 yang dikenal sebagai Enola Gay lepas landas dari Pulau Tinian di Samudra Pasifik. Di dalamnya terletak bom atom pertama yang akan digunakan dalam perang. Misi ini dipimpin oleh Kolonel Paul Tibbets. Pada pukul 8.15 pagi waktu setempat, bom Little Boy dijatuhkan dari ketinggian lebih dari 9.000 meter. Setelah 43 detik, bom itu meledak di udara, sekitar 600 meter di atas pusat kota Hiroshima. Ledakan tersebut memicu panas dan gelombang kejut yang sangat dahsyat, menghasilkan bola api berdiameter sekitar 370 meter. Dalam sekejap, lebih dari 70.000 orang tewas akibat ledakan dan gelombang panas yang dihasilkan, sementara puluhan ribu lainnya terluka. Hiroshima pun hancur total. Dengan lebih dari 90% bangunannya luluh lantah. Dampak radiasi dari ledakan tersebut menyebabkan kematian dan penyakit tambahan di bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya. 2 hari kemudian, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, mengakhiri perang, kemudian juga meninggalkan luka yang mendalam bagi kemanusiaan. Penggunaan bom atom ini bukan hanya menandai akhir dari Perang Dunia Kedua, tetapi juga membuka era baru dalam sejarah manusia, era di mana senjata nuklir memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh peradaban. Meski dari sudut pandang militer, misi ini dianggap sukses karena memaksa Jepang menyerah tanpa syarat. Moralitas dari penggunaan senjata ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Julius Robert Oppenheimer yang dulu bersemangat memimpin pengembangan bom ini, kemudian merasa tertekan oleh konsekuensi yang tak terduga. Ia pun berkata, "Kami tahu dunia tidak akan pernah sama lagi setelah perang berakhir." We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Oppenheimer menjadi sosok yang dihormati sekaligus kontroversial. Meski dianggap pahlawan oleh sebagian orang, dia juga menjadi sorotan karena penyesalannya atas penggunaan bom atom di Jepang. Dia kemudian berbicara secara terbuka menentang pengembangan bom hidrogen yang lebih kuat, membuatnya berselisih dengan pemerintah AS. Pada tahun 1954, Julius Robert Oppenheimer, yang sebelumnya dianggap sebagai pahlawan nasional karena kepemimpinannya dalam proyek Manhattan, menghadapi salah satu periode tergelap dalam hidupnya. Setelah perang, Oppenheimer menjadi kritikus vokal terhadap perlombaan senjata nuklir, khususnya dalam pengembangan bom hidrogen.
senjata yang lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkannya di Hiroshima dan Nagasaki. Penolakannya untuk mendukung pengembangan bom hidrogen serta pandangan politiknya yang lebih liberal membuat beberapa pihak di pemerintahan, khususnya di kalangan militer dan Komisi Energi Atom, merasa khawatir. Ini diperparah oleh masa lalunya di mana Oppenheimer sempat terlibat dalam gerakan sayap kiri pada tahun 1930-an, bahkan memiliki beberapa teman dan kerabat yang merupakan anggota Partai Komunis. Dalam suasana perang dingin dan penuh ketakutan akan pengaruh komunis, Oppenheimer menjadi target dalam penyelidikan keamanan nasional. Pada bulan April 1954, Komisi Energi Atom AS menggelar sidang dengar pendapat untuk memeriksa ulang izin keamanan Oppenheimer. Sidang ini diadakan secara tertutup, dan di dalamnya Oppenheimer dihadapkan dengan tuduhan bahwa dia berpotensi menjadi ancaman keamanan nasional. Selama 4 minggu, Oppenheimer disidang dengan intens. Banyak koleganya bersaksi membelanya, namun beberapa mantan rekannya, termasuk Edward Teller, fisikawan yang mendukung pengembangan bom hidrogen, justru menyampaikan kesaksian yang meragukan loyalitas dari Oppenheimer. Teller mengatakan bahwa meskipun dia menghormati kecerdasan Oppenheimer, dia lebih suka jika keputusan keamanan utama diserahkan kepada orang lain, meskipun tidak ada bukti bahwa Oppenheimer terlibat dalam spionase atau pengkhianatan. Komisaris Energi Atom akhirnya mencabut izin keamanan dari Oppenheimer. Keputusan ini secara efektif mengakhiri karirnya sebagai penasihat utama pemerintah dalam pengembangan kebijakan nuklir. Bagi Oppenheimer, ini adalah momen kehancuran pribadi dan profesionalnya. Meski ia tetap dihormati sebagai ilmuwan, pengaruhnya dalam kebijakan nuklir Amerika Serikat berakhir di sini. Ia tidak lagi memiliki akses ke proyek-proyek nuklir atau informasi-informasi rahasia. Ironisnya, pria yang memimpin pengembangan senjata paling kuat dalam sejarah dunia ini sekarang dianggap terlalu berbahaya untuk dilibatkan dalam hal-hal yang terkait dengan nuklir. Sidang ini tidak hanya mencabut hak keamanan Oppenheimer, tetapi juga menimbulkan dampak emosional yang dalam pada dirinya. Beberapa orang mengatakan bahwa Oppenheimer yang telah merasa bersalah karena senjata yang ia ciptakan kini merasa terasing oleh pemerintah yang dulu memujanya. Sidang ini menjadi simbol bagaimana Amerika Serikat dalam ketakutan terhadap ancaman dari komunis rela mengorbankan salah satu otak terbaiknya. Setelah sidang tahun 1954 yang menghancurkan reputasinya, Oppenheimer memutuskan untuk menjauh dari panggung politik dan fokus pada hal-hal yang lebih pribadi. Dia menghabiskan banyak waktu di rumahnya di Pulau St. John, Kepulauan Virgin, mencari ketenangan jauh dari kontroversi dan hiruk-pikuk dunia yang pernah begitu mengaguminya. Oppenheimer melanjutkan karir akademiknya, menjadi direktur Institut Studi Lanjutan di Princeton hingga akhir tahun 1966. Meskipun terasing dari kebijakan nuklir Amerika Serikat, kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan tetap diakui. Pada tahun 1963 ia dianugerahi penghargaan Enrico Fermi oleh Presiden Lyndon B. Johnson sebagai tanda pengakuan resmi pemerintah AS atas jasanya yang tak ternilai dalam pengembangan fisika modern. Tetapi pengakuan ini datang terlambat. Oppenheimer telah berubah. Kesedihan mendalam dan penyesalan terhadap bom yang ia ciptakan selalu membayangi hidupnya. Dalam banyak kesempatan ia merenungkan dampak dari karyanya dan bagaimana bom atom mengubah wajah dunia. Pada tanggal 18 Februari 1967, Julius Robert Oppenheimer meninggal karena kanker tenggorokan di usia 62 tahun. Oppenheimer meninggalkan warisan yang kompleks, sebuah kombinasi antara kejeniusan ilmiah yang luar biasa dan dilema moral yang mendalam. Pria yang dulu dikenal sebagai bapak bom atom adalah contoh bagaimana ilmu pengetahuan bila digunakan tanpa kebijaksanaan dapat membawa kehancuran.
Saat ini, lebih dari 75 tahun setelah bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima, dunia masih hidup di bawah bayang-bayang ancaman nuklir. Senjata yang dikembangkan oleh Oppenheimer dan timnya kini berlipat ganda dalam kekuatan, disimpan dalam gudang senjata di seluruh dunia. Dari Amerika Serikat, Rusia hingga Korea Utara, ancaman perang nuklir masih membayangi kemanusiaan. Namun pertanyaan yang dulu menghantui Oppenheimer tetap relevan hingga hari ini. Apakah umat manusia cukup bijaksana untuk mengendalikan kekuatan destruktif yang telah kita ciptakan? Dalam salah satu momen reflektifnya, Oppenheimer pernah berkata, "Kami tahu dunia tidak akan pernah sama lagi." Kata-kata itu bukan hanya penyesalan pribadi, tetapi juga sebuah peringatan bagi generasi-generasi mendatang. Dunia pasca Perang Dunia Kedua memang telah berubah, tetapi ancaman kehancuran masih tetap ada. Di era di mana teknologi berkembang begitu cepat, dari kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa, kita harus belajar dari kesalahan masa lalu. Kisah Oppenheimer bukanlah hanya kisah seorang ilmuwan saja, tetapi juga peringatan akan bahaya penggunaan ilmu pengetahuan tanpa etika dan tanggung jawab. Saat kita merenungi warisan Oppenheimer, kita juga diingatkan bahwa masa depan kita ada di tangan kita sendiri. Apakah kita akan memilih jalan kehancuran atau jalan perdamaian? Pilihan itu, seperti yang pernah disadari oleh Oppenheimer, adalah pilihan yang harus kita buat dengan sangat hati-hati. Seperti kata Oppenheimer, ilmu membawa kekuatan, dan dengan kekuatan datanglah tanggung jawab. Oke, jadi segitu dulu cerita hari ini. Bagian mana yang menurut kalian menarik atau masih ada bagian yang kurang lengkap? Kalian bisa tambahkan saja di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, share dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Juga nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan kalau Mamang upload video. Besok kita cerita lagi, John. Terima kasih. Sampai jumpa.